Selamat pagi, Miss. Apa kabar? Semoga sehat saja. Hari ini saya akan mengerjakan produk bioteknologi yang saya bikin, yaitu adonan pizza. Di percobaan kali ini, saya akan mencari perbedaan antara wadah adonan pizza yang ditutup dan wadah adonan pizza yang terbuka. Kiranya apakah ada perbedaan dari ukurannya, atau rasanya, atau bahkan teksturnya yang lebih kasar? Mari kita cari tahu. Tapi sebelum itu, kita perlu membuat adonannya terlebih dahulu. Pertama, campurkan gula, ragi, dan air hangat. Aduk rata dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tuang tepung roti, minyak zaitun, cairan ragi, dan garam ke dalam wadah mixer. Lalu, nyalakan mixer dengan daya rendah sampai sedang. Tunggu selama 20 menit. Dalam 20 menit itu, siapkan alas adonan, pisau, 2 mangkuk, minyak zaitun, kuas olesan, dan bungkus plastik. Kedua mangkuk tersebut diolesi dengan minyak zaitun di semua sisinya. Setelah 20 menit, keluarkan adonan dan potong menjadi dua. Lalu, masukkan ke dalam kedua mangkuk tersebut. Pada mangkuk pertama, tutup dengan bungkus plastik. Untuk mangkuk kedua, biarkan saja. Lalu, letakkan kedua mangkuk di tempat bersuhu ruang dan diamkan selama 45 menit sampai 1 jam untuk menunggu hingga mengembang. Ini adalah hasil fermentasi dari wadah tertutup, dan ini adalah hasil fermentasi yang wadahnya terbuka. Jadi, fermentasi adalah proses kimiawi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri, di mana molekul seperti glukosa dipecah menjadi zat yang lebih sederhana seperti asam, gas, atau alkohol tanpa adanya oksigen. Adonan pizza merupakan produk fermentasi oleh ragi dengan media yang mengandung gula. Adonan pizza hanya mengandung satu mikroorganisme, yaitu ini. Berdasarkan dari penelitian saya, wadah yang ditutupi merupakan opsi yang terbaik jika ingin fermentasi adonan. Pada awal proses fermentasi dimulai, mikroorganisme mulai untuk menguraikan senyawa gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Gas inilah yang meningkatkan volume adonan. Selama proses fermentasi, wadah harus berada di suhu ruang. Jika suhu terlalu rendah, maka mereka akan bekerja lebih lambat. Dan jika suhu terlalu tinggi, mereka akan mulai melemah dan bahkan sampai mati. Maka dari itu lebih baik untuk memakai air hangat dan ditaruhnya di suhu ruang sekitar 20-25 derajat Celcius atau 68-77 Fahrenheit. Mikroorganisme yang terdapat pada adonan adalah ini. Hasil dari proses fermentasi akan menyebabkan penurunan pH dari 5,3 menjadi 4,5. Hal ini disebabkan karena selama fermentasi terjadi pembentukan asam seperti asam asesat dan asam laktat yang dihasilkan dari alkohol yang dikonsumsi oleh bakteri. Tentu saja, adonan pizza yang mentah tidak mempunyai manfaat bagi tubuh, melainkan akan menurunkan daya tahan tubuh, membuatmu bisa saja berisiko keracunan. Gejala keracunan bisa terjadi dari ringan hingga berat, dan mungkin berbeda tergantung bakteri yang berada dalam adonan tersebut. Maka dari itu, saya akan menilai manfaat dari pizza yang sudah jadi dan kriteria yang diberikan topping yang bisa berupa sayuran, daging, ataupun campuran. Tentu, pizza merupakan makanan junk food, tapi tetap mengandung manfaat yang guna bagi tubuh manusia. Tetapi ingat, mengonsumsikan pizza dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan kadar kolesterol darah yang tinggi, yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan risiko penyakit jantung. Berdasarkan iPod.id, manfaat pizza ada 7. Yang pertama, pizza merupakan sumber protein. Selain itu, pizza mempunyai serat yang bermanfaat. Percaya tidak, pizza itu kaya akan vitamin dan dapat mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, serta cegah osteoporosis. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silakan cek iPod.id. Bonus, jika Anda ingin mengetahui manfaat dari adonan pizza yang dipanggang tanpa topping. Berdasarkan dari RSUD Nunukan, roti kering dapat menjadi sumber energi, dapat menurunkan berat badan, mencegah sembelit, mencegah diabetes, serta mencegah penyakit jantung. Itu bonus ya, tapi ya siapa juga yang mau bikin pizza tanpa topping? Aneh ya kan? Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi yang saya buat ini. Dan special thanks juga kepada Kelly yang sudah menginspirasikan saya. Tuhan Yesus memberkati.